Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 31 Januari 2022 nya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat di sini Dewa dan Pasha ketemuan sama tim penyidik. Dia juga akan membantu untuk pencarian Junior. Lalu di sini juga Dewa juga dia mengatakan semuanya kepada penyidik. Lalu penyidik juga dia sudah banyak keterangan dari Dewa. Dia juga pergi dari hadapan Dewa sama Pasha. Lalu di sisi lain terlihat di sini si Nurul Tunjung, si Alia, si Latel juga yang diusir oleh Lula dari rumahnya Lula. Di sini dia juga ketemu sama Pasha dan Dewa yang lagi meeting di sebuah kafe. Dia juga di sini dia supaya Pasha dia kasihan sama dirinya, dia juga akan melakukan ke hal ini. Di sini terlihat tiba-tiba datanglah mobil melintas dan terlihat si Alia si Atel juga dia pura-pura dia hampir kecelakaan sama mobil itu. Dia sengaja dia juga jatuh dan terlihat Dewa sama Pasha juga yang ada di dalam kafe. Dia juga langsung keluar. Dan ternyata di sini Pasha juga langsung lari karena melihat si Alia si Atel yang lagi jatuh. Di sini Pasha juga dia langsung membangunkan si Alia si Atel yang pura-pura dia hampir kecelakaan sama mobil. Padahal itu dia cuma sengaja aja supaya Pasha menolongin dia. Lalu Pasha juga dia ngomong kepada si Alia si Atel, "Kenapa kamu ada di sini?" Kata Pasha kepada si Nurul Tunjung, si Alia si Atel. Lalu si Alia si Atel juga dia menjelaskan kepada Pasha bahwa saya diusir sama Lula. Pasha juga sangat kaget dan di sini Dewa juga sangat terkejut bahwa si Alia si Atel dia satu rumah sama Lula. Lalu Dewa juga nanya kepada Pasha, benar itu yang apa dikatakan si Alia si Atel bahwa dia di satu rumahin sama Lula? Kata Dewa kepada Pasha. Iya Dewa, kata Pasha kepada Dewa. Dewa di sini sangat marah kepada Pasha dan terlihat si Alia si Atel yang sudah memarahin Pasha. Di sini dia ngomong, bagaimana saya harus menjelaskan sama kamu Dewa kalau supaya kamu percaya. Saya lihat aja saya akan memasukkan si Ken Kevin ke penjara. Saya yang akan memasukkannya. Kata si Alia si Atel kepada Dewa, supaya kamu percaya kepada saya bahwa saya benci benar kepada si Ken Kevin. Kata si Nurul Tunjung, si Alia si Atel. Lalu si Alia si Atel sudah ngomong kayak gitu, dia juga langsung dia juga akan pergi dari tempat itu. Di sini si Alia si Atel juga dia pura-pura lagi dia pingsan. Lalu dia juga jatuh dan Pasha juga langsung merontok si Alia si Atel. Lalu Dewa juga ngomong kepada Pasha, udahlah Pasha, itu cuman acting si Alia si Atel, kata Dewa kepada Pasha. Lalu terlihat Pasha juga dia sangat marah kepada Dewa dan Dewa juga meninggalkan Pasha. Lalu si Pasha juga di sini langsung menggendong si Alia si Atel mau dibawa ke rumahnya lagi. Lalu di sisi lain Lula yang dia senang sudah mengusir si Alia si Atel. Sekarang saya bebas karena si Alia si Atel sudah diusir sama saya dari rumah ini, kata Lula. Tiba-tiba dia yang lagi duduk di kursi datanglah Pasha yang membawa si Alia si Atel dan si Alia si Atel digendong oleh Pasha. Lula juga sangat kaget dan di sini Pasha juga menidurkan dulu si Alia si Atel yang pura-pura pingsan di kursi. Dan di sini terjadilah cekcok besar-besaran antara Pasha sama Lula. Di sini Lula juga sangat sedih dan sangat marah benar kepada Pasha. Tapi dasar Pasha di sini dia bikin masalah besar dengan Lula. Dia juga tidak mendengarkan ocehan Lula dan dia juga langsung menggendong lagi si Alia si Atel dibawa ke kamarnya. Di sini Lula cuma melihatin Pasha yang lagi menggendong si Alia si Atel. Lula juga mengikuti Pasha dan dia juga cuman noong dari depan pintu kamar yang dimana si Alia si Atel ditaruh oleh Pasha. Lalu di sisi lain di sini Nana juga sampailah ke kontrakannya Dewa. Lalu nggak lama kemudian Pak Fajar juga sampai ke kontrakannya Dewa. Di sini Pak Fajar juga turun langsung menghampiri Nana. Terlihat Nana juga sangat marah kepada Pak Fajar dan terjadilah di sini Pak Fajar juga dimarahin oleh Nana. Di sini terlihat Nana juga sangat marah kepada Pak Fajar karena mengikuti terus.
Lalu dia tidak sadar bahwa di sisi lain ada yang memperhatikannya, yang melihatin tiada lain itu Mbak Lia yang belum tidur karena dia kepikiran sama Pak Fajar dan Nana. Singkat cerita di sini juga Nana juga langsung masuk ke kontrakannya Dewa dan terlihat Pak Fajar juga dia mengetuk-ngetuk pintu kontrakannya Dewa. Di sini Nana juga tidak dihiraukan dan tidak didengarkan Pak Fajar dia mengetuk-ketuk pintu supaya pintu itu dibuka. Lalu di sini terlihat Pak Fajar juga di sini dia pergi dari hadapan pintu kontrakannya Dewa dan dia juga akan masuk ke kontrakannya Mbak Lia, tapi dia tidak mau mengganggu Mbak Lia kalau Mbak Lia sudah tidur, padahal Mbak Lia belum tidur. Lalu dia juga langsung mau naik ke mobil taksi lagi dan dia juga pergi dari kontrakannya Dewa. Lalu di sisi lain Nana pas masuk ke dalam kontrakan Dewa, di sini Dewa sudah tertidur, dia lagi ngebahai di kursi. Lalu Nana juga menghampiri Dewa sambil dia ngomong dalam hatinya, apa yang akan terjadi besok kalau saya jelaskan apa yang terjadi sama saya sama Kak Fajar, kata Nana dalam hatinya. Lalu di sisi lain terlihat keesok harinya, singkat cerita Dewa juga karena ditelepon oleh Bu Farah karena Nana masih tidur, dia juga langsung ketemuan sama Bu Farah. Lalu di sini juga Bu Farah juga melihatkan foto di HP itu yang dimana Pak Fajar waktu menolong Nana waktu kecelakaan masuk ke tepi danau. Di sini juga Dewa juga sangat marah dan Bu Farah juga dia menyuruh Dewa menyeraikan Nana. Di sini juga dia keluar dari kafe. Pas keluar dari kafe di sini Silvia juga dia ngomong kepada Dewa. Dia juga menjelek-jelekan Nana dan dia juga ngomong kepada Dewa. Benar apa kata Mama? Kak Dewa itu harus meninggalkan Nana, kata Silvia kepada Dewa. Dewa juga sangat geram dan marah kepada Silvia karena Silvia nyerocos terus kepada Dewa dan menjelek-jelekan Nana. Di sini juga Dewa juga akan menampar Silvia dan Silvia juga dia langsung merungkut. Dan Dewa juga pas mau menampar Silvia, tiba-tiba ada yang berteriak dari dalam, tiada lain itu adalah Bu Farah yang keluar dari kafe itu. Lalu Bu Farah juga menghampiri Dewa dan di sini Dewa juga tidak banyak basa-basi, dia juga langsung meninggalkan Bu Farah sama Silvia. Terlihat di sisi lain di sini Nana juga keesok harinya didatangi oleh Suketi. Lalu Nana juga ngomong kepada Suketi, kenapa nenek mau ketemuan sama saya di sebuah kafe, apa sebenarnya ini Bang Suketi, kata Nana kepada Suketi. Suketi juga dia menjelaskan dan mengasih tahu kepada Nana sambil dia juga mengambil HP dalam sakunya. Dia juga HP itu juga dikasihkan kepada Nana dan video itu juga foto itu dilihatin kepada Nana. Nana juga mengambil HP-nya Suketi dan pas dia melihat foto di mana waktu dia lagi pingsan di sebuah gubuk waktu kecelakaan masuk ke danau, di sini dia juga sangat kaget melihat semua ini. Dia juga dalam hatinya, apa yang akan terjadi sama saya sekarang ini, kata Nana sambil dia juga mengajak Suketi. Dia mau buru-buru pergi menuju ke sebuah kafe menemui Neratu. Lalu di sisi lain terlihat Dewa yang lagi di motor, dia juga sudah ketemuan sama Bu Farah. Tiba-tiba melihat sebuah warga di sini, seorang warga lagi melihatin fotonya Pak Fajar yang lagi memeluk Nana yang keadaan pingsan di sebuah gubuk. Dewa juga dia berhenti di tempat itu. Di sini terlihat Dewa juga pas sudah membuka helmnya, dia juga sambil melihatin foto yang dipajang di pinggir jalan Pak Fajar yang lagi memeluk Nana di sebuah gubuk. Di sini juga Dewa juga sangat marah dan geram benar kepada Nana dan Fajar. Lalu terlihat Dewa juga gak lama kemudian sudah tidak tertahan emosinya, dia juga pergi dari tempat itu akan menemui Fajar sama Nana. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 31 Januari 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan. Dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin.
Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledak karena Mimin tos ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.